Oke, halo Sobat iFit semuanya. Ini sekarang di Medfit lagi hujan-hujan, syahdu. Masih bersama saya Dr. Angga. Yang kali ini kita akan membahas sedikit mengenai tentang stroke ya. Kali ini saya bersama terapis kita yang ada di Medfit. Namanya Mbak Iza. Jadi kalau ketemu sama Mbak Iza langsung disapa aja. Ini terapisnya Medfit. Mbak Iza ini fresh graduate, ilmunya masih bener-bener fresh ya mengenai rehabilitasi ya. Mantap. Sore ini kita membahas tentang rehabilitasi pada pasien-pasien stroke ya Mbak. Soalnya selama 1 bulan, ini hampir 1 bulan kita hampir 1 bulan ya. 3 minggu buka Medfit ini paling banyak pasien-pasiennya adalah pasien stroke yang di fisioterapi ini kayak gitu. Nah, oleh karena itu inisiatif kita adalah membuat promosi kesehatan dan juga meluruskan apa yang tidak lurus serta menambah keilmuan kita mengenai pentingnya dari fisioterapi ini pada pasien-pasien stroke. Kayak gitu ya, edukasi kepada keluarga maupun kepada pasien kayak gitu. Soalnya gini Mbak Iza, di rumah sakit, terus juga di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain, biasanya pasien-pasien stroke itu kalau udah habis dirawat sudah. Iya, betul banget. Tidak ada kelanjutannya. Tuh. Padahal kelanjutannya itu juga penting selain perawatan yang ada di rumah sakit. Ya. Nah, kelanjutannya itu biasa disebut sebagai terapi rehabilitasi. Nah, untuk fungsinya buat apa Mbak Iza tujuannya? Sebenarnya tujuan dari rehabilitasi itu kita karena pasien stroke kan dia pasti akan mengalami penurunan ya, secara fungsional, secara emosi, secara kondisi tubuh, fisik gitu. Jadi tujuan dari rehabilitasi itu membantu pasien untuk mencapai kemampuan fungsionalnya kembali sebelum terjadinya stroke itu. Oh iya, mendekati sebisa mungkin mendekati sebelum terjadinya stroke itu. Tetapi perlu diingat tetap harus disesuaikan juga dengan keadaan klinisnya pasien. Betul. Yang kedua, jumlah serta besarnya lesi atau gangguan yang ada di otak. Betul, juga ya Mbak Iza ya. Kayak gitu. Baik. Kalau selama ini pasien-pasien yang post stroke yang kita tangani di Medfit itu gimana Mbak Iza? Apakah memang setelah dari rumah sakit langsung minta bantuan kita buat mentreatment, ataukah sudah beberapa bulan setelah dari rumah sakit, atau malah udah hitungan udah lebih dari 6 bulan nih belum pernah diterapi terus mau minta terapi atau gimana? Kalau sejauh ini dari pasien yang di Medfit itu kebetulan baru diterapi setelah bed rest lama. Setelah bed rest lama. Jadi memang yang ditemukan secara kondisi klinisnya cukup lumayan challenging ya. Karena kan stroke itu sebenarnya rehabilitasi itu kan kerjasama antara dokter, antara dari fisioterapis, dari keluarga dan dari pasien itu sendiri. Dokter ya tugasnya secara medical, obat syaraf, obat penyakit-penyakit penyerta lainnya. Kalau fisioterapi kan memang lebih berperan di fungsionalnya, secara fungsional gitu. Karena mungkin dikonsulkan ke fisioterapinya itu terlambat, jadi ada aja yang ditemukan sudah berbulan-bulan belum bisa menggerakkan apapun, misal jari nggak bergerak, atau banyak ditemukan ketegangan otot, jadi ototnya tuh jadi keras atau jadi kaku. Nah itu yang challenging buat mengembalikan atau mendekati kondisi sebelumnya. Seperti sebelumnya, sebelum stroke kayak gitu ya. Jadi semakin lama pasien itu berlatih atau dikonsulkan ke fisioterapi ya bakalan semakin berat juga ya, semakin susah juga buat mengembalikan otot-otot yang sudah terlanjur kontraktur. Betul. Sudah terlanjur kaku. Nah itu tugasnya fisioterapi semakin berat. Semakin berat dan mempengaruhi capaian keberhasilan dari si pasien stroke tersebut ya Mbak. Betul banget. Yang pada harusnya kalau semuanya diterapi lebih awal itu lebih baik. Nah ini kalau udah agak lama akhirnya ya
agak susah juga ya Mbak ya. Iya, jadi kayak misal kalau kita ibaratkan otot itu karet gitu, kalau dia lama nggak digerakkan kan dia elastisitasnya akan menurun tuh. Jadi nilai kemampuan untuk meregangkan dia menurun. Jadi ketika kita regangkan lagi, pasti pasien akan merasa kesakitan. Iya, pasien akan merasa tidak nyaman. Dengan begitu kan pasien-pasien akan merasa kok di terapi jadi lebih sakit nih, betul. Aku di terapi malah ngerasain nggak enak. Jadinya di situ tuh challenging-nya. Betul Mbak. Nah, saya juga pernah menemukan kasus seperti itu Mbak. Jadi ada pasien yang curhat bahwasanya loh, habis fisioterapi kok malah nyeri semua. Ternyata setelah ditelusuri memang sebelumnya pasien itu tidak ada upaya buat menggerakkan si tangan ataupun kaki yang kaku tadi, sehingga pada saat dilakukan terapi yang tadinya kaku banget mau kita buat lebih elastis, buat geraknya lebih bebas, itu pada akhirnya dapatnya ya lebih sakit, malah dapatnya sakit ya itu. Padahal itu memang diharuskan buat dilatih. Iya betul. Otot itu kalau dibiarkan lama ya bakalan terjadi atrofi, malah ototnya tidak terbentuk, gerakannya semakin terbatas kayak gitu ya. Ya ototnya mengecil gitu, jadi kemampuannya kan akan turun di situ. Dan nggak terbatas pada melatih gerak tubuh ya. Jadi pada stroke sendiri kan ada juga yang pelo, ada juga yang ngomongnya masih belepotan, mungkin ada juga yang ngomongnya itu masih belum terkoordinasi dengan baik, entah itu lebih cepat dari biasanya atau loadingnya lebih lama dari biasanya, kayak gitu ya Mbak ya. Itu dari teman-teman fisioterapi juga bisa untuk membantu proses terapi, bicara dan lain-lain itu ya Mbak ya. Jadi nggak hanya buat menguatkan otot-otot tangan maupun kaki kan? Sebenarnya kalau untuk terapi bicara, terus terapi kemampuan ADL, bersosialisasi itu tuh ada bagiannya sendiri. Karena kan ada namanya terapi bicara, ada namanya terapi okupasi. Itu tuh mereka ya berperannya di situ. Makanya kenapa sebenarnya stroke itu setelah menjalani di rumah sakit, perawatan di rumah sakit ya konsulnya psikologis penting. Karena pasien pasti merasa kayak kok aku dulu sehat, sekarang jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak kualitas kehidupannya ya turun. Kehidupannya kan akan turun, itu pasti mempengaruhi. Aku dulu bisa nih ke sawah, sekarang aku nggak bisa. Itu psikologis, dari segi psikologis penting. Terus mereka pasien dengan keluhan gangguan menelan, pelo, itu tuh ada namanya terapi bicara, dan itu memang ada subbagiannya sendiri. Memang teman-teman dari terapi bicara mempelajari itu lebih dalam. Lalu untuk semisal fisioterapi, fungsional, gerak, lingkup gerak sendi, terus kemampuan berjalan, keseimbangan, itu memang di fisioterapi. Lalu di terapi okupasi itu mereka lebih ke gimana, oh ini udah bisa bergerak nih, oke, gerak ini dilakukan untuk mungkin kegiatan rumah tangga seperti apa, itu mereka yang lebih mengajarkan. Jadi menjuruskan setiap gerakan ke kegiatan-kegiatan harian. Oke, I see. Cuma maksud saya kalau seumpamanya nih ada pasien di Medfit datang ke kita, terus juga dengan keluhannya pelo, ya, terus kelemahan anggota gerak kanan, misal contohnya. Pada saat kita lakukan terapi kan tidak juga hanya berfokus pada kelemahan gerak kanannya aja, tetapi kita juga mengajari mungkin belajar huruf vokal, konsonan dengan jelas, kayak gitu ya Mbak Isa. Kalau dari fisioterapi hanya minim itu sih. Kalau di terapi wawancara cuma bisa latihan konsonan, latihan senam lidah, senam mulut, lidah, segala macam, gitu ya. senam muka gitu. Tapi untuk yang lebih dalam mungkin nanti ada pijat apanya di bagian tertentu, itu lebih ke temen terapi bicara khusus ya kayak gitu. Baik. Oke. Terus untuk terapi pasca stroke itu kan nggak hanya kita latihan fisik saja, tidak hanya melatih gerakan secara manual saja, tetapi ada modalitas-modalitas yang lain ya. Kayak gitu. Kalau di kita ini nice to know aja. Jadi kalau di kita itu ada
ER ya, infrared, terus ada juga ultrasound, terus apa lagi Mbak? Ada TENS ya, ada TENS kayak gitu, dan itu pun bakalan berbeda-beda tiap pasien kebutuhannya apa, nanti bakalan di assessment terlebih dahulu sama si terapis kita. Jadi kadang yang masuk di HP admin itu Mbak Iza itu langsung tanya, nanti dilakukan apa aja, bisa sembuh, kembali aktivitas berapa lama, itu kan tentunya harus kita lakukan assessment terlebih dahulu. Betul. Kita nilai kayak gitu. Iya, betul. Jadi pada saat menilai kita bisa menilai potensi dari pasien seberapa jauh, hambatannya selama ini apa saja, kan kayak gitu ya Mbak ya. Ya lucunya tuh kadang kalau udah ketemu di lapangan kan, karena pasien stroke itu memang dia yang diserang adalah bagian paling pusat gitu ya, di otak nih gitu, yang semua itu terkoordinasi di sini nih gitu. Jadi ada beberapa pasien yang mereka memang cukup dengan alat dan exercise, latihan, tapi ada juga mereka yang ternyata butuh untuk melatih konsentrasinya dulu. Gitu, biasanya dengan senam otak, mengingat, bercerita, terus permainan kartu kayak gitu tuh penting, karena yang ditemukan di lapangan adalah ternyata kok senam otak sangat mempengaruhi kemampuan pasien dalam menyembuhkan dirinya. Gitu. Nah itu pentingnya buat keluarga ya, keluarga dari pasien, jadi memberikan dukungan secara mental, terus juga memberikan semangat, itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dari terapi itu sendiri. Nah kadang kalau semuanya terapis kita pada saat datang kok ini kok cuma diajak ngobrol-ngobrol aja, malah ditanya-tanya, kok nggak cepat dilakukan exercise, itu ada tujuannya tadi, kayak buat buat apa Mbak Iza? Buat penyembuhan nih, buat mengembalikan konsentrasinya. Konsentrasi dulu, habis itu baru dilakukan terapi-terapi yang lain ya gitu ya. Kalau selama ini sih, alhamdulillah kita cukup rutin ya untuk terapi stroke ini. Ada pasien yang benar-benar minta seminggu 2 kali, ada juga 1 minggu sekali, ada juga yang sesempatnya saja kayak gitu ya, nggak masalah, itu kan tergantung dari backgroundnya pasien masing-masing, mungkin dari segi sosial dan ekonomi serta yang lain-lain. Cuma kalau idealnya seperti apa Mbak Iza? Kapan mulai bisa langsung dilakukan terapi pada pasien-pasien stroke, terus untuk intensitas atau frekuensinya itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk waktu terapi itu semakin cepat maka semakin baik. Gitu. Jadi kan kalau dalam fasenya stroke kan ada golden hours, dari pertama serangan sampai 7 jam 8 jam itu tugasnya dari dokter, obat, mengurangi perdarahan segala macam. Lalu tergantung lagi dari struknya, dia penyumbatan atau pecah pembuluh darah itu. Jadi biasanya kalau pecah itu terapi dilakukan 7 hari setelahnya atau 4 hari setelah di ICU atau rawat intensif, karena kan memang utamanya dikembalikan dulu perbaikan di otaknya. Tadi perdarahan itu. Memang harus bed rest terlebih dahulu kayak gitu. Jadi pada fase-fase akut itu ya memang diharuskan istirahat. Betul. Setelah itu baru dilatih secara bertahap. Nah, kalau contohnya stroke yang awalnya bed rest di ICU ya dilatih terlebih dahulu buat refleks menelannya, membantu buat latihan pernafasannya kayak gitu. Jadi memang bertahap terlebih dahulu. Iya, biasanya kalau dari ICU, dari fisioterapi itu lebih ke ambulasi, miring kanan, miring kiri. Terus ada juga ROM, jadi menggerakkan setiap sendi itu, gerak pasif. Jadi dari fisioterapisnya yang menggerakkan supaya nanti ketika pasien mulai bisa beraktivitas itu sendi-sendinya nggak kaku, otot-ototnya nggak kaku. Terus kalau sudah pulang dari rumah sakit itu idealnya berapa kali dalam 1 minggu? Sebenarnya 3 sampai 2 kali. 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali ya seminggu ya. Iya, itu idealnya. Makin banyak, makin cepat, maka penyembuhan biasanya makin lebih bagus, tercapai.
tercapai. Dan selain dari latihan bersama fisioterapi, itu juga bisa dilakukan latihan sendiri di rumah dengan porsi yang tepat. Dengan porsi yang tepat. Yang sudah ditentukan dari awal sama terapisnya. Karena kan dari fisioterapi pasti fisioterapi itu pasti akan mengarahkan keluarga untuk mendampingi pasien melakukan latihan selama fisioterapi tidak melakukan latihan tersebut. Jadi selama fisioterapi tidak visit ke pasien, jadi olahraga tuh tanggung jawab dari keluarganya. Karena kan memang waktu lebih banyak dihabiskan dengan keluarga yang di rumah gitu. Nah, ini juga salah satu komitmen kita di Medfit, bahwasanya pada saat terapis kita memberikan layanan fisioterapi pada pasien post stroke, itu pasti diberikan arahan porsinya seberapa sih, gerakan-gerakan yang boleh dilakukan apa, gerakan yang seharusnya dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan terlebih dahulu apa. Betul. Sampai nanti di assessment ulang lagi di pertemuan selanjutnya dan dilakukan penilaian. Kayak gitu ya Mbak ya. Oke. Siap. Oke. Nanti mungkin akan kita rutinkan edukasi-edukasi singkat seperti ini ya Mbak Iza ya. Jadi selain fisioterapi, nanti kita akan melakukan edukasi-edukasi tentang penyakit-penyakit umum bersama dokter umum kita maupun penyakit-penyakit gigi, serta bagaimana cara pencegahannya. Jadi tidak hanya mengenai penyakit, tapi bagaimana sih cara kita mencegah terjadinya penyakit tersebut, menjaga kesehatan, kayak gitu ya. Nanti mungkin next yang untuk fisioterapi kita bahas tentang masalah-masalah pada olahraga ya. Kayak gitu. Nah, nanti kalau semuanya ada usulan mau request apa gitu yang dibahas, komen aja ya. Komen. Ini nanti kita buatkan YouTube-nya. Punya keluhan apa mungkin? Nah, langsung bisa bisa WA ya, bisa WA ke nomor kita itu di 0821 3138 dan 0532 kayak gitu. Nanti langsung follow Instagram kita di medfit.medicare. Oke, terima kasih Mbak Iza, sehat selalu, terus juga tetap semangat karena akhir-akhir ini semakin banyak juga yang semakin melek dengan pentingnya fisioterapi kayak gitu. Oke, thank you.